hatta qala arbabul qulubi man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaih kutibat alaihil khati'atu fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqihil maw'udi. Sampai-sampai para arbabul qulub berkata, arbabul qulub ini adalah golongan orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian, kebersihan, dan kebeningan hati. Ya. Yang dimaksud ini adalah para tokoh-tokoh sufi yang bijaksana, yang bersih hatinya. Mereka semua terkait dengan puasa hati ini berkata, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi, siapapun yang bergerak keinginannya untuk melakukan usaha di siang harinya, litadbiri ma yuftiru alaihi, dalam rangka penyiapan, dalam rangka menyiapkan apa yang akan ia santap ketika berbuka, kutibat alaihil khati'atu, niscaya dituliskanlah satu dosa untuknya karena tindakan itu. Fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jalla. Sesungguhnya tindakan itu adalah tanda minimnya kepercayaan atas karunia Allah azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqihil maw'udi, dan tanda minimnya keyakinan atas rezekinya yang dijanjikan. Ya. Berikhtiar di siang hari untuk menyiapkan berbuka di sore hari, dan ikhtiar itu didorong oleh rasa takut, khawatir, gelisah, ya, oleh nasib kita di sore hari nanti, punya makanan atau tidak, punya minuman atau tidak. Itu tanda hati kita masih disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Ya. Tindakan dan usaha serta ikhtiar di siang hari untuk menyiapkan apa yang dengannya kita akan berbuka di sore hari, dan itu didorong oleh kekhawatiran semacam itu, maka bagi karangan orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian hati, tindakan itu adalah pintu bagi dituliskannya dosa untuk kita. Bagi mereka, tindakan seperti itu adalah tanda kepercayaan kita minim terhadap karunia Allah Azza wa Jalla, dan keyakinan kita tipis terhadap rizki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, berikhtiarlah menyiapkan apa yang akan kita santap di sore hari nanti ketika berbuka, bukan karena kesibukan pikiran kita terhadap nasib-nasib duniawi kita, namun lakukan itu karena memang Allah memerintahkan kita, ya, untuk memenuhi hak-hak tubuh kita di kala berbuka nanti. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i was-siddiqina wal muqarrabin.
Inilah puasa kalangan para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri. Al-muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada siapa atau kepada apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa hati ini puasa para nabi. Puasa hati ini puasa orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu orang-orang yang keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tak dicemari oleh kekhawatiran-kekhawatiran apapun. Orang-orang siddiq adalah orang-orang yang akidahnya benar-benar tulus, lurus, ya. Wala yutawwilun nazru fi tafsiliha qawla. Tak perlu ada kata yang panjang untuk meninjau rincian puasa hati ini. Walakin fi tahqiqiha amala. Karena dalam pembuktiannya ada amal. Puasa hati ini bukan objek yang perlu diperbincangkan berpanjang-panjang. Bukti dari puasa hati itu adalah amal kita masing-masing. Mengapa demikian? Mengapa tak perlu ada kata berpanjang-panjang untuk mengulas puasa hati ini? Mengapa puasa hati ini disebut sebagai puasanya para nabi, puasanya orang-orang siddiq, dan puasanya orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu semua karena fa innahu iqbalun bikin nihil himmatu ala Allahi azza wa jalla wa nusirafun an ghairillahi subhanah wa talabbusun bima'na qawlihi azza wa jalla qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Itu karena puasa jenis ini, yaitu puasa hati, sesungguhnya adalah penerimaan hasrat diri atas jaminan Allah Azza wa Jalla, pengalihan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan peleburan hati, penyatuan hati dengan pesan dalam firman Allah Azza wa Jalla, Qulillah, katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Ya. Puasa hati disebut puasa para nabi, puasa hati disebut puasa orang-orang siddiq, puasa hati disebut puasa orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, karena di dalam puasa hati ada penerimaan hasrat diri kita secara penuh, secara total, dan tak dicemari apapun atas jaminan Allah Azza wa Jalla, dan dialihkannya hati kita dari apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meleburnya hati kita dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulillah, katakanlah Allah lah yang menurunkannya.
menurunkan rizki dan karunia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ya kita semua dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempuasakan hati kita dari segala prasangka-prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuasakan hati kita dari kegelisahan-kegelisahan dan ketakutan-ketakutan terhadap masa depan duniawi kita, dan memuasakan hati kita dari keterikatan terhadap segala aspek keduniaan, dan membebaskan hati kita dari segala tujuan-tujuan duniawi, dari seluruh aktivitas, dari seluruh amal, dan dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya. Puasa kita benar-benar menjadi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.